الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Itu matiin kipasnya biar gak dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab hadratus syekh Sa'id bin Kai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala yang kemarin sudah kita bahas dalil wajibnya sidik bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Terus berikutnya wajib amanah. Adapun yang menunjukkan wajibnya bersifat amanah pada para rasul alaihimus salatu wassalam adalah apabila para rasul mencoreng kemuliaan diri mereka dengan melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, maka kita sebagai umat juga diperintahkan melakukan perbuatan yang haram dan yang makruh. Nabi itu panutan. Nabi itu contoh suri tauladan. Dan beliau adalah orang yang amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu tidak pernah mengecewakan. Amanah itu bahasa lainnya itu apa? Maksum. Nabi itu terjaga dari kesalahan.
Apa buktinya Nabi terjaga dari kesalahan? Buktinya apabila Nabi melakukan kesalahan, maka kesalahan Nabi itu akan dicontoh oleh umat. Maka Nabi karena sebagai contoh, Allah menjaga nabinya dari melakukan kesalahan. Maka kita itu wajib mengimani bahwa para nabinya Allah itu semua tidak pernah sengaja melakukan kesalahan, gitu. Kenapa kok nggak pernah sengaja? Karena mereka adalah contoh, mereka adalah suri tauladan. Maka Allah menjaga mereka hingga mereka tidak melakukan suatu kesalahan. Setiap apa yang mereka lakukan akan ditiru oleh manusia, akan ditiru oleh umatnya, hingga mereka dijaga oleh Allah dari melakukan yang haram dan yang makruh. Nah, kalau nggak sengaja bagaimana? Oh, kalau nggak sengaja lain lagi. Artinya apabila nampak, apabila kelihatan, apabila nampak itu berarti nggak sebenarnya. Nampak itu nggak sebenarnya, kayak begini, penampakan jin, berarti kan nggak sebenarnya, hanya kayak dia itu jin, padahal bukan jin. Jadi penampakan itu nggak sebenarnya. Kalau nampak pada diri Nabi itu sebuah kesalahan, maka kamu harus mentakwilnya, kamu harus meluruskannya, bahwa kesalahan itu adalah menerjemahkan hukum, gitu loh. Bukan kesalahan itu pada dirinya sendiri, bukan. Tapi yang dikerjakan Nabi itu menerjemahkan hukum, menjelaskan hukum. Contoh, perkara yang haram itu apa? Minum arak, ya, zina, riba. Ini sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Perkara yang sama sekali tidak pernah dikerjakan Nabi namanya haram. Perkara yang sama sekali nggak pernah ditinggalkan Nabi namanya wajib. Nah, gitu. Perkara yang dikerjakan terus tapi pernah ditinggal namanya sunnah. Perkara yang tidak pernah dikerjakan tapi sesekali mengerjakan namanya makruh. Nah, itu namanya menjelaskan hukum. Nabi pernah kencing berdiri. Kencing berdiri hukumnya apa? Hukumnya makruh. Andai Nabi tidak pernah kencing berdiri bagaimana? Apa? Yang wajib apa? Kencing jongkok jadi wajib. Nah, Nabi itu kalau kencing sunnahnya jongkok. Nabi kalau kencing jongkok terus. Andai nggak pernah kencing berdiri, maka jongkok itu jadinya wajib. Jadi kamu kalau pas kencing berdiri haram, wajibnya jongkok. Tapi karena pernah sekali Nabi ngelakuin kencing berdiri, jadi hukum, oh kencing berdiri itu makruh. Nah, ini namanya menjelaskan hukum, begitu loh. Jangan, Nabi aja ngelakuin kesalahan. Loh, jangan begitu. Kamu nggak ngerti Nabi berarti. Begitupun semua kesalahan-kesalahan yang lain yang kelihatan pada diri para Nabi, seperti yang kemarin sudah kita ceritakan. Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
apapun yang kelihatan salah pada mereka, maka itu menjelaskan hukum. Tidak ada satupun nabi sengaja melakukan kesalahan. Jadi maksudnya sengaja nabi itu mau nentang Allah gitu, nggak ada, mustahil itu. Nabi kok ngelakuin sengaja mau mencoreng kemuliaan dirinya sendiri, oh mustahil. Sudah dijadikan orang mulia, tiba-tiba kemuliaannya dicoreng sendiri, itu mustahil. Beda sama anggota DPR. Kalau anggota DPR sudah dimuliakan, kadang mencoreng kemuliaannya sendiri. Ngapain? Korupsi sih. Tadi saya dapat kiriman di negara mana itu, rakyatnya sudah gemes sama politikus-politikus yang dimuliakan, tapi malah korupsinya sudah sampai tingkat yang luar biasa. Korupsi sudah sampai tingkat yang luar biasa. Akhirnya mereka apa? Bawa tong sampah besar ke kantor DPR. Kalau ada yang keluar, angkut, masukin, tutup, keluar lagi, masukin. Sudah sumpek kali ya. Ini orang dimuliakan malah merendahkan dirinya sendiri, menyengsarakan rakyatnya. Lah Nabi itu mustahil bagi Nabi itu melakukan sebuah kesalahan yang sengaja ingin mencoreng kemuliaan dirinya, ini mustahil. Jadi kalau kita ingat, apabila Nabi itu salah, maka kesalahan yang mereka lakukan itu sebagai menerjemahkan hukum. Terima kasih. Jadi apabila Nabi melakukan yang haram dan yang makruh, maka kita akan diperintahkan juga melakukan yang haram dan yang makruh. Tetapi adanya kita diperintah melakukan yang haram dan yang makruh itu batal, itu tidak terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah itu tidak pernah memerintahkan melakukan pada perkara yang fahsya dan munkar. Fahsya itu apa? Jelek. Munkar jelek. Bedanya apa ini? Ada fahsya, ada munkar. Kalau ditafsir di sini haram dan makruh. Ada lagi ulama yang mengatakan fahsya munkar itu, fahsya itu yang tidak berhubungan, fahsya itu yang berhubungan sama kelamin, munkar itu yang enggak berhubungan sama kelamin. Ada orang nggak seneng cewek, artinya dia nggak seneng melacur, nggak seneng zina dia, tapi judi ya, mabok ya, ada ini ya. Ada orang nggak seneng mabok tapi senengnya cewek. Jadi dipisahkan, ini makanya ada fahsya, ada munkar gitu. Nah, yang parah dua-duanya, udah mabok ya, cewek ya, ini sudah top berarti fahsya wal munkar. Gitu. Jadi ada dosa yang hubungannya sama pribadinya, mabok
mabok, judi, narkoba, riba. Ada lagi dosa yang berhubungan sama perzinaan, demen sama istrinya orang, demen sama ya berhubungan sama perzinaan. Maka ini dua-duanya perkara yang jelek yang disebut fahsya wal munkar. Maka mustahil kita itu diperintahkan, mustahil kita itu disuruh ngelakuin yang haram-haram atau yang makruh, karena Allah memerintahkan kita meninggalkan, disuruh meninggalkan semua perkara yang fahsya dan yang munkar. Kalau kita diperintahkan untuk meninggalkan yang fahsya dan munkar, apalagi nabinya. Wong nabi itu contoh gitu. Sekarang nabinya nggak pernah ngerokok, kamu ngerokok, apalagi nabinya ngerokok. Wong nabi nggak ngerokok aja kamu ngerokok. Lah kalau nabi ngerokok, kamu dua ngerokoknya. Sekali ngerokok dua, nggak tahu. Ukurannya begitu kan. Jadi nabi yang nggak pernah nyontohin kejelekan saja, umatnya banyak ngelakuin yang jelek, apalagi nabinya nyontohin kejelekan. Jadi mustahil ada nabi sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan kesalahan secara sengaja, baik yang haram ataupun yang makruh. Apabila itu terjadi pada mereka, maka itu untuk penjelas hukum. Jangan sampai kita mengartikan mereka melakukan kemakruhan. Kenapa? Karena perbuatan para nabi itu dairatun, hanya berjalan bolak-balik berputar pada wajib wal mandub, wajib dan sunnah. Wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, nggak pernah lepas dari itu. Kalau lepas dari itu mesti ngelakuin tiga. Kalau nggak haram, makruh, mubah. Nah hukum kan lima, hukum kan lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau Nabi kok ngerjain yang wajib, sunnah, ninggalin dua ini mesti kena tiga ini. Tinggal milih, kamu mau yang haram, mau yang makruh, mau yang mubah. Dan Nabi nggak pernah, andai pun Nabi melakukan yang mubah, haram enggak, makruh enggak, tapi ngelakuin yang mubah, maka yang mubah ini meningkat jadi sunnah. Kalau Nabi kok ngerjain yang mubah, mubahnya meningkat jadi sunnah. Contohnya apa mubah itu? Mubah contohnya apa? Makan, minum, tidur, itu mubah, gak ada jamnya. Ada jamnya? Jam berapa makan? Minum jam berapa minum? Kawin? Semua yang gak diatur begitu namanya mubah. Dagang, itu mubah. Andai Nabi kok ngelakuin yang mubah, maka mubah itu jadinya sunnah. Kayak apa? Cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, jadi sunnah ini. Kalau kamu kok makan seperti makannya Nabi, jadinya sunnah. Jadi Nabi itu ketika ngelakuin yang mubah, maka yang mubah itu meningkat jadi sunnah atau jadi wajib. Jadi menunjukkan Nabi itu sama sekali tidak pernah ngelakuin yang haram atau yang makruh, bahkan mubah pun nggak pernah. Sampai nanti yang nggak mubah itu termasuk perkara yang rendah juga nggak pernah dikerjakan Nabi. Apa contohnya? Ngupil, ngentut di depannya orang, menjaga kesehatan lebih baik daripada menjaga penyakit. Waduh, berat ini prinsipnya ya begini.
Jadi Nabi tidak pernah melakukan perkara-perkara yang haram, makruh, bahkan yang safasifil umur, perkara yang rendah ataupun perkara yang mubah, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para nabi. Jadi wajib apabila sudah kita temukan buktinya bahwa Nabi tidak pernah melakukan itu semua, maka pasti Nabi bersifat amanah, dan itulah yang kita cari. Kemudian yang berikutnya, wajib para nabi bersifat tabligh. Apa buktinya? Buktinya para nabi bersifat tabligh adalah apabila para rasul itu menyembunyikan berita, menyembunyikan perintah Allah untuk disampaikan kepada umat, maka pasti kita sebagai umat juga diperintahkan menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Nabi itu tugasnya menyampaikan perintah Allah, berarti menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Andai ada salah satu yang Allah perintahkan kemudian disembunyikan oleh Nabi, andai ada satu dan itu dibolehkan gitu, dibolehkan, maka penyembunyian ilmu itu akan dicontoh. Oh, Nabi aja nyimpen satu ilmu. Lah kalau sahabat nyimpen satu surat, tabiin nyimpen satu surat, tabiin nyimpen satu surat, lah nyampe ke kita berapa surat? Kamu sampainya puluh doang, kalau enggak Anas doang, udah cukup lu ina cukup lah gitu. Habis udah. Kenapa? Disimpan semua karena itu bermanfaat. Nabi itu tidak pernah menyembunyikan satupun perkara yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Jadi andai Nabi menyembunyikan, maka kita pun diperintah menyembunyikan. Karena Nabi kembali lagi dia suri tauladan, dia contoh. Apabila dia menyembunyikan ilmu, maka kita juga akan menyembunyikan ilmu pengetahuan. Tapi adanya perintah menyembunyikan ilmu itu mustahil. Wadah, kita tuh diperintah untuk menyimpan ilmu pengetahuan, nggak boleh kita ngajarin ilmu, udah buat sendiri aja. Itu nggak ada perintahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah melaknati mereka itu orang-orang yang pada menyembunyikan ilmu, maka itu mendapatkan laknatnya Allah dan mendapatkan laknatnya para malaikat. Jadi orang yang menyimpan ilmu itu terlaknat. Sudah tahu di sekitarnya orang bodoh, nggak bisa ibadah, dia pinter ibadah, diliatin doang, biarin aja mereka masuk neraka, udah biar gua aja yang di surga lah. Kenapa sih? Kan surga enak, terus buat gua aja surganya. Oh, ini dia neraka duluan itu dibandingkan yang lain, dia neraka duluan. Kan berat. Ada orang diperintah masuk surga duluan, mending ini perintahnya masuk neraka duluan. Nah, kalau para nabi menyembunyikan ilmu, menyembunyikan berita dari Allah, ada. Apa itu? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan.
Jadi Nabi itu mendapatkan 3 perkara yang wajib disampaikan, yang wajib disimpan, dan yang boleh disampaikan dan boleh disimpan. Jadi berita yang Nabi peroleh dari Allah ada 3 berita. Wajib disampaikan, wajib disimpan, dan boleh memilih. Mau nyampein boleh, mau nyimpen boleh. Kalau yang pertama ini yang wajib disampaikan, maka nggak ada satupun yang disembunyikan. Ini maknanya tablek. Yang kedua, yang wajib disembunyikan, tidak ada satupun yang disampaikan. Ini namanya amanah. Saya nyuruh kamu mau nyiapin, ini tolong kasihin Pak Haji bingkisan. Nah yang ini buat kamu Pin, tapi jangan ngomong-ngomong. Yang besar disampaikan ke Pak Haji. Pak Haji nanya, kamu udah dapat belum Pin? Mau ngomong sudah, suruh diem-diem aja. Enggak ngomong sudah ditanya. Tapi kalau kamu itu amanat orangnya, kamu ngomong enggak, ini cuma suruh nganter buat Pak Haji aja. Itu kan beres. Nah, tapi kalau kamunya kok enggak amanat, tadi saya dikasih Pak Haji, cuman enggak boleh ngomong. Itu namanya enggak amanat kalau begitu. Saya dikasih tapi enggak boleh. Ya itu ngomong gimana sih? Berarti enggak amanat yang begitu. Lah Nabi diberitakan oleh sesuatu, kata Allah, ini simpen, jangan disampaikan. Maka disimpan oleh Nabi beritanya. Yang Nabi diperintah memberitakan, diberitakan kepada kita. Ada pula yang Nabi boleh memilih, mau nyampein boleh, tidak nyampein juga boleh. Nah, yang Nabi itu boleh memilih, itu kadang nyampeinnya setelah nabinya meninggal. Setelah nabinya meninggal. Setelah nabi meninggal, ada sahabatnya, ada umatnya, ada orang soleh yang ngimpi ketemu Nabi. Terus tanya, ya Rasul, berikan aku wasiat, berikan aku hadis. Maka Nabi menyampaikan. Nah, yang disampaikan itu apa itu? Yang diterima Nabi, yang Nabi itu boleh memilih. Mau nyampein boleh, nggak nyampein boleh, gitu loh. Maka disampaikan oleh Nabi kepada kita walaupun nyampeinnya belakangan, karena itu bukan yang wajib disampaikan oleh Nabi. Contohnya apa? Berapa ulama wali-wali kayak Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an ngimpi ketemu Nabi, dikasih wasiat, ya Nabi berikan aku hadis yang belum pernah kau sampaikan kepada siapapun di dunia ini. Apa wasiatnya, apa hadisnya, apa? Biasakan bawa tasbih. Karena bawa tasbih itu bawanya aja dapat pahala. Biasakan bawa tasbih. Biasakan muter tasbih. Walaupun nggak dikir puter aja, mau begini-gini, mau begini-begini, pokoknya. Kalau kamu kok biasain dibawa tasbih, di tas kamu ada tasbih atau di baju kamu ada tasbih, begitu kamu mati anak kamu lihat, oh bapak punya tasbih loh. Bapak ini suka tasbihan, nggak ngerti dia dibawa doang itu nggak ngerti. Jadi orang bawa tasbih aja itu dapat pahala seperti orang bertasbih. Di zaman Nabi ada tasbih nggak? Nggak ada. Mau dibolongin pakai apa? Sono nggak ada dulu cara buat bolongin tasbih. Jadi adanya tasbih itu sekarang. Makanya ada hadis yang ketika ditanya perawinya yang bawa, ini hadisnya perawinya siapa? Sanadnya siapa? Oh ini nggak pakai sanad Pak. Kok nggak pakai sanad? Oh saya langsung ketemu Nabi. Ini ahli hadis bingung ini sanadnya sahih apa dhaif.
Orang hadis itu kan ada perawinya, ada rijalul hadis, orang-orang yang membawa hadis dari fulan kepada fulan kepada fulan. Makanya ada apa? Makalahnya ulama, lelaki sejati itu siapa? Lelaki sejati itu lelaki yang bisa masuk menjadi pembawa hadisnya Nabi. Nabi waktu ngomong ketemunya sahabat. Jadi ketika kamu nanya hadis ini dari siapa? Oh, dari sahabat anu. Sahabat anu dengar Nabi ngomong. Lah setelah sahabat anu dengar, sahabat ini ngomong sama siapa lagi? Oh, ngomong sama si anu. Nah, si anu ngomong sama siapa lagi? Ngomong sama si anu. Ini salah satu orang-orang yang dapat mendengar berita ini itu namanya rijalul hadis, laki sejati, pembawa hadisnya Nabi. Sejak zaman itu kita namanya kecantol satu. Saya dapat hadis dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, dari fulan, fulan sampai sahabat, sampai Nabi. Nama kamu masuk satu di situ, itu perkara yang membanggakan. Kenapa? Tercatat sepanjang zaman nama kamu, karena masuk dalam perawi hadis. Lah untuk masuk ke situ gimana kriterianya? Hah? Ya paling enggak kamu hafalnya ya 300.000 hadis. Berapa? 300. Kamu jadinya al-hafid, orang yang menghafalkan hadis, menghafal hadis. Maka dia bisa menjadi bagian dari orang-orang yang tercantum namanya di situ. Ini apa? Ada yang wajib disampaikan, yang wajib disimpan, dan yang boleh disampaikan, boleh disimpan. Jadi mustahil apabila Nabi menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah tapi disampaikan ini dari Allah, atau ada sesuatu yang dari Allah untuk disampaikan tapi tidak disampaikan. Ini juga mustahil. Makanya wajib para nabi itu menyampaikan segala sesuatu apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Ini dalilnya nyata namanya. Jadi jangan sampai kita terbawa kepada paham-pahamnya orang-orang batal yang mengatakan ada yang belum disampaikan sama Nabi, ada. Ya banyak. Kalau itu perkaranya Nabi boleh memilih yang Nabi harus menyimpan, ya banyak yang belum disampaikan. Tapi kalau yang Nabi itu harus menyampaikan dari Allah, ya nggak ada yang tertinggal, nggak ada. Mustahil ada yang Allah perintahkan untuk disampaikan tapi tertinggal pada dirinya Nabi. Mustahil. Berarti Nabi itu menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, yang waktu itu yang keadaannya oleh Allah diperintahkan untuk disampaikan. Terus yang keempat, yang terakhir, ya tadi apabila batal Nabi itu menyembunyikan ilmu, maka wajiblah Nabi itu menyebarkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kerjanya itu nyimpan ilmu siapa? Yang kerjanya menyembunyikan ilmu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, itu kerjanya menyembunyikan ilmu pengetahuan. Contohnya apa?
Di buku maulid yang biasa kita baca itu ada An Ka'bil Akhbar, dari seorang sahabat yang namanya Ka'bil Akhbar, seorang Yahudi. Qala 'allamani abi Taurat, kata dia, bapakku mengajarkan kepadaku semua isinya kitab Taurat, illa sifran wahidan, kecuali satu lembar. Satu lembar, illa sifran wahidan. Maka yang satu itu disimpan oleh bapakku di dalam kotak. Fa idza mata abi, maka ketika bapakku itu mati, fatahtuhu, aku buka kotak itu. Dibuka kotak itu, di dalamnya ada selembar kitab Taurat. Apa ceritanya? Fa idza fihi, di dalam kotak itu ada cerita tentang Nabiun akhiruz zaman, mauliduhu bi Makkah, akan lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, sultanuhu bi Syam. Ya Yahudi itu, anaknya diajarin semua, satu disimpan, kan aneh ini. Nah, kalau yang disimpan nggak dibuka gimana? Nggak tahu berita Nabi dong dia. Ketika ada Nabi datang, saya Nabi akhir zaman, penyambung kitab Taurat. Mana ada di Taurat gak ada cerita kamu? Kan bingung ini. Maka untung anaknya membuka kitab yang disimpan bapaknya. Begitu dibuka, langsung dicari sama dia. Nah, maka berjumpalah dia dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu kerjanya menyembunyikan ilmu pengetahuan. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang kerjanya menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka mereka akan dilaknati oleh Allah, dilaknati oleh para malaikat karena menyembunyikan ilmu. Yang pantasnya nyembunyiin ilmu itu guru silat. Itu pantas nyimpan ilmu pengetahuan. Kenapa? Guru silat itu ketika gurunya masih hidup, dia takut dikalahkan sama muridnya. Makanya ilmu pamungkasnya disimpan, jurus pamungkasnya untuk dirinya sendiri, terus kitabnya disimpan sama dia. Nanti kalau dia mati, nulis wasiat, nak, buka bawah bantal saya. Di situ ada buku pelajaran terakhir untuk kamu. Kenapa kok nggak diajarkan dulu? Takut dikalahkan. Ya, beda sama agama. Agama kadang guru sama murid pinter muridnya. Begitu. Kenapa? Muridnya berguru banyak orang, di sini berguru, sana berguru, sana berguru. Habis dari guru yang satu, pindah ke guru yang lain. Ya pintar muridnya. Gurunya cuma dapatnya itu. Maka kayak imam kita terdahulu, Imam Syafi'i, imam itu gurunya sampai 1000 guru. Ente satu guru aja dipegang sampai mati nggak ganti-ganti. Ini mereka gurunya sampai 1000. Apa enggak luar biasa? Jadi mereka itu, para imam kita itu, ketika ada orang belajar sama dia, diajarkan ilmu. Ketika sudah habis ilmu diajarkan, tadi apa? Nah, ilmu saya sudah habis, kamu pindah ke guru itu. Begitu malah, bukan udah kamu sini aja, jangan ngaji sama yang lain. Udah, nggak ada guru begitu, nggak ada. Nah, ilmu saya sudah habis. Imam Syafi'i begitu. Ketika berguru sama Imam Malik, habis ngaji kitab Muwatta, ngaji kitab yang lain, selesai diajarkan, kata Imam Malik, udah Syafi'i, habis ilmu saya udah kamu lanjutlah belajar sama si Anu di Irak. Imam Syafi'i pindah lagi sono, begitu, hingga jadi alim, gitu kan? Nggak terus malah disembunyikan ilmu, nggak ada dalam agama itu, nggak ada. Jadi wajib kita menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Maka
Tidak ada sahabat yang menyembunyikan ilmu, nggak ada tabiin, nggak ada. Buktinya apa? Sampai sekarang kita terima Al-Quran tetap 30 juz, 114 surat. Diberitakan ada yang mengatakan 6.666 ayat. Jelas namanya kan. Jadi apabila mustahil Nabi itu menyembunyikan ilmu pengetahuan, menyembunyikan satu berita dari Allah, maka wajiblah sifat tabligh bagi para rasul, mustahil kitman, mustahil menyembunyikan. Kemudian yang keempat, dalilnya para nabi bersifat fatonah, yaitu apabila para nabi itu pelupa atau para nabi itu kurang cerdas atau akalnya tidak berlipat-lipat dari manusia yang lain, maka pasti nabi itu tidak akan bisa melawan para musuh-musuhnya. Nabi tidak bisa berdebat dengan musuh-musuhnya. Nabi tidak bisa berhujjah dengan musuh-musuhnya kalau Nabi kurang pinter. Kalau saja Nabi enggak pinter, makanya ada Nabi itu wajib semua Nabi bersifatan pinter. Pinter itu jangan diartikan ngerti segala sesuatu, enggak. Kalau ngerti segala sesuatu bukan pinter tapi berilmu. Makanya waktu kita belajar sifat Allah, Allah wajib berilmu. Nabi enggak wajib berilmu, tapi wajibnya fatona. Apa itu fatona itu? Fatona itu pinter. Artinya pinter itu apa? Kalau dapat ilmu langsung lengket. Hah? Nah, kalau dapat langsung nyantol, nggak lepas lagi gitu loh. Dapat lengket, nggak pernah apapun yang Nabi pernah ingat, pernah Nabi dapat, nggak ada satupun yang pernah dilupakan, nggak ada. Hingga peristiwa Nabi masih kecil pun itu diingat oleh Nabi. Masih kecil, baru lahir, kejadian Nabi dulu kecilnya pernah apa. Nabi tanya, Nabi waktu kecil suka makannya apa? Ingat, oh saya suka makannya ini, makannya. Nah, kalau kamu ingat? Boro-boro ingat. Oh kita pernah nyusu sama ibu kita aja lupa. Coba saya mau nanya, ada yang ingat nggak dulu? Pernah ditetein sama maknya, ingat? Ada yang ingat. Dan Nabi nggak ada yang dilupakan. Apa yang telah diingat tidak pernah dilupakan. Itu namanya fatonah. Jadi jangan diartikan, oh Nabi itu fatonah, tahu semuanya. Nggak begitu. Tahu semuanya Tuhan, gitu loh. Lah mana buktinya Nabi itu nggak tahu semua? Nabi seringkali bertanya sama malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril, itu apa Jibril? Oh itu ini ya Rasul begini. Tanya lagi, Jibril itu apa? Oh itu begini. Oh berarti malaikat Jibril gurunya Nabi. Nanya itu nggak harus sama guru. Ente mau ke rumah saya, depan rumah saya, ente nanya, Pak rumahnya Habib mana? Loh itu, di guru saya berarti. Ya nanya kok guru, nggak begitu ngertiinnya. Jadi bukan terus mereka Jibril itu gurunya Nabi, nggak begitu. Jadi Nabi itu oleh Allah dijadikan orang, semua Nabi dijadikan oleh Allah menjadi orang yang fatonah, pinter, maknanya akalnya berlipat-lipat dari yang lainnya, bisa memahami situasi. Oh lihat keadaan, oh ini akan begini nih. Kalau orang bilang itu punya intuisi, kata orang itu, atau orang sekarang itu
jalan ininya ya. Apa namanya? Begitu dah pokoknya. Kalau kamu juga punya ilmunya begitu, kamu bisa membaca situasi nanti. Nih habis ini akan terjadi begini nih, ini akan begini nih. Ini ada orang yang punya keahlian baca situasi, hingga tahu yang terjadi. Kayak orang-orang politik lah. Ini habis ini paling ini yang jadi, paling ini bisa terbaca. Itu cerdas. Nabi itu begitu, oleh Allah diberikan kecerdasan hingga tahu. Oh ini keadaannya akan begini, keadaannya akan begini. Semua musuh-musuh yang datang ke Nabi, yang menantang Nabi, yang melemahkan Nabi, menganggap Nabi pembohong, semuanya bisa dilawan dengan hujjah. Semuanya bisa dibantai dengan hujjah. Dan ini dimiliki oleh semua Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Nuh itu pinter hujjah sama kaumnya, Nabi Ibrahim pinter hujjah sama kaumnya, Nabi Dawud, Nabi Musa, semua Nabi orang-orang yang pinter hujjah sama kaumnya, hingga tidak ada satu kaumnya pun yang ketika hujjah sama mereka tidak bisa dijawab oleh para Nabi. Semua yang menjadi hujjahnya kaum itu dibantah semua oleh Nabi, atau bisa dipatahkan atau dilemahkan. Apabila Nabi akalnya tidak berlipat-lipat, maka para rasul tidak akan bisa menghujjah para musuhnya. Maksudnya itu orang-orang kafir. Musuhnya Nabi itu siapa sih? Ya, orang kafir. Kalau orang Islam bukan musuhnya, atau munafik. Nah, dua-duanya ini ada yang kafir terang-terangan, musuh terang-terangan, ada yang musuh dalam selimut. Kalau musuh kamu dalam selimut enak, kalau musuh ini dalam selimut, wah ini bahaya musuh ini dalam selimut. Tapi tidak bisanya para nabi itu menghantarkan hujjah, membantah, itu mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an atas haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Nabi Muhammad, maka bantahlah musuh-musuhmu, lawanlah musuh-musuhmu, hujjahlah, jadillah mereka dengan cara yang baik. Tandanya apa? Nabi pinter menghujjah, Nabi pinter mendebat, tapi debatnya dengan cara yang baik, santun. Debatnya pakai aturan, pakai sopan santun, pakai enggak debatnya dengan fisik, kalah marah, kalau enggak ada debat begitu. Nabi kalau debat disaksikan, datang orangnya, bawa kawan-kawannya, ayo satu pertanyaan dijawab, hingga selesai. Enggak ada yang pertanyaan yang tidak terjawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Yahudi itu paling seneng ngetes Nabi. Datang bawa cerita yang aneh-aneh. Tanya begini, apa yang pertama diciptakan Allah? Setelah itu apa? Matahari itu bahannya apa? Makanan surga itu bahannya apa? Yang aneh-aneh ditanyain. Tapi Nabi, Allah memberikan pengetahuan pada Nabi, maka Nabi apa yang diberikan oleh Allah bisa dipakai untuk menjawab para musuh-musuhnya. Seperti waktu Nabi cerita Isra Mi'raj. Nabi cerita tadi saya malam Isra Mi'raj. Dari sini saya ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa saya naik ke langit. Atau orang Arab, kamu ini ngimpi aja mat. Kalau kamu memang ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan pintunya ada berapa. Nah sekarang kamu sholat mampir ke masjid ini terus keluar pulang.
Sampai rumah cerita, saya tadi mampir ke Taubatan Nasuha. Masa, coba pintunya berapa? Ya, itu kan ngapelin pintu orang masuk mau sholat kan kamu nggak mau jadi insinyur masjid, kamu nggak ngitung pintunya. Nah, kalau kita tanya coba AC-nya berapa? Bingung nggak mau berapa ya? Kamu kan datang nggak mau ngitung AC, nggak mau ngitung. Dan Nabi ditanya begitu. Terus Allah jadikan pada diri Nabi gambarnya Masjidil Aqsa. Dia mengatakan Nabi oleh Allah diperlihatkan, didekatkan langsung Masjidil Aqsa hingga dikelilingkan. Oh, pintunya sini rada remuk, itunya temboknya, yang sini rada cuil, yang sini bingung. Tahu cuil-cuilnya juga tahu semua, nggak cuma hitungan temboknya, sampai yang sini catnya begini, yang sini jelas. Tahu kamu mati. Dan Nabi tahunya itu nggak dibisikin, bukan dibisikin. Pintunya ada 7 pintunya. Oh, itu bodoh yang begitu. Nggak begitu, itu bukan ilmu yang begitu. Nabi diberi ilmu langsung, dilihatkan Ka'bahnya, dilihatkan Masjid Aqsa hingga dia nggak katanya lagi, tapi tahu oh pintunya sekian, yang depan ngadepnya ke sini, yang kanan ngadepnya segini, jendelanya sekian, tahu jelas. Bukan pakai ilmu bisikan. Lo kira Jim Tomang yang bisikin apa? Wangsit ya begitu ya. Wajib para nabi semuanya itu orang-orang yang pintar menghujah. Kalau nggak pintar bagaimana? Allah nggak akan perintahkan mereka hujah. Perintahnya apa? Mat, kalau ditanya ini minggir aja lah, yang aman lah, nggak usah gitu. Kalau ente ada yang mau hujah, udah ente minggir aja cari aman. Kan nggak ada begitu. Kalau kamu dihujah, bantah dengan bantahan yang bagus. Tandanya Allah mempersiapkan nabinya dengan ilmu pengetahuan, diberikan kemampuan akal berpikir ini. Hingga semua nabi mesti pinter, semua nabi mesti bisa berhujah. Tidak ada nabi yang nggak bisa berhujah, nggak ada. Jangan sampai kita salah memahami ini, menganggap bahwa ada nabi yang nggak bisa hujah, ada nabi yang nggak bisa, nggak ada. Wajib kita imani semua nabi oleh Allah diberikan kemampuan untuk berpikir melebihi manusia biasa. Apabila sudah kita buktikan bahwa para nabi itu wajib pinter, mustahil para nabi itu bodoh, mustahil para nabi itu lelet, mustahil para nabi itu apa? Tell me. Tell me itu apa? Mikirnya telat. Diajak ngomongnya kapan, nyambungnya kapan, orang ceritanya kapan, ketawanya kapan. Udah cerita 10 menit baru ketawa. Lucu tadi. Si orang kemana aja sih, cerita dari tadi kok baru ketawa. Nah, nggak ada nabi tell me begitu, nggak ada nabi, semuanya fatona. Apabila kita sudah buktikan bahwa mustahil nabi itu balada, mustahil nabi itu pelupa, mustahil nabi itu lemot pikirannya, maka wajiblah kita yakini bahwa para nabi itu pasti bersifat fatonah, mustahil balada. Maka ini sudah kita buktikan satu persatu dari semua sifat-sifat para rasul yang jumlahnya ada 4. InsyaAllah kita akan sambung lagi yang akan datang, bicara lagi bukti sifat berikutnya, yaitu sifat jaiz bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna biya
توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله